Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY, di rumah kita tercinta, Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, sejahtera, dan bahagia. Dalam tayangan video kali ini, kita akan menjawab masalah yang dihadapi oleh teman kita, namanya Murjoko, yang ada di Belitang, Sumatera Selatan. Kasus yang dihadapinya dikirim dalam kolom konsultasi keluarga. Apa masalah yang dihadapinya? Marilah kita baca email yang dikirimkan kepada Buletin Komunio. Sambil menikmati tayangan ini, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang dengan setia mendukung pastoral keluarga ini, baik yang subscribe lewat link Wisma Kencana Channel maupun juga membaca dan menikmati lewat Facebook. Akhirnya, selamat menikmati video ini. Dan inilah surat yang dikirimnya. Romo Tejo yang terkasih, terima kasih atas perjumpaan di depan pintu pastoran beberapa waktu yang lalu. Hal itu membuat saya berani untuk mengungkapkan masalah rumit yang saya hadapi selama ini. Begini Romo, saya kurang lebih 15 tahun yang lalu menikah dengan gadis Katolik dan diberkati dalam gereja Katolik juga. Jadi perkawinan saya sah menurut tata cara gereja, dengan segala konsekuensinya. Setelah hidup beberapa tahun dengan istri saya berhadapan dengan masalah yang berujung bahwa istri saya meninggalkan saya dan tidak pernah kembali. Saya cukup lama menunggu dia untuk kembali. Segala upaya kami lakukan untuk membuat kami bersatu lagi. Tetapi semua itu sia-sia. Karena akhirnya istri saya malah menikah lagi dengan pasangan yang tidak seiman. Harapan saya punah untuk bersama lagi. Akhirnya setelah lama sendiri, saya menikah lagi dengan gadis Katolik, tetapi nikah adat atau secara agama lain. Beberapa waktu setelah saya menikah, saya masih tetap ke gereja. Namun, lama-lama saya tidak tahan omongan orang lain di sekitar saya. Maka akhirnya saya tidak pergi ke gereja sampai sekarang. Oh iya, anak-anak saya dari istri kedua ini juga sudah dibaptis. Romo, saya mohon nasihat dan pencerahannya. Apa yang harus saya lakukan? Terus terang saya rindu, tetapi malu untuk kembali ke gereja. Dan saya juga tidak kemana-mana. Saya takut dengan hidup saya sendiri. Salam Murjoko, Belitang.
saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, dan Mazmur Joko yang terkasih. Terima kasih atas informasi dan percakapan sejenak waktu itu. Saya bisa memahami dan mengerti permasalahan Anda. Saya mencoba menjawabnya melalui kolom konsultasi ini, dan dengan harapan bahwa orang lain yang mempunyai masalah yang sama dengan Anda bisa juga mendapat inspirasi dari jawaban solusi yang ingin saya tawarkan di sini. Menurut keyakinan Gereja Katolik tentang perkawinan, kita mengetahui bahwa permasalahan yang Anda hadapi ini secara hukum tidak bisa diselesaikan. Maka benar bahwa perkawinan Anda semrawut, artinya tidak ada jalan keluar yang bisa dilakukan untuk mensahkan perkawinan Anda secara Katolik. Ada satu kekecualian, yakni bila istri dari perkawinan Anda yang pertama meninggal. Mungkin itu bisa menjadi solusi. Rasanya perlu diingat bahwa sebenarnya seluruh hidup Anda tidak hanya tergantung pada masalah perkawinan saja. Masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa hidup bahagia dan baik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk tetap menjadi orang Katolik yang baik dan selamat. Dari pengalaman perjumpaan dalam banyak kasus perkawinan selama ini, saya menemukan keprihatinan yang sangat mendalam. Apa yang saya temukan adalah bahwa kegagalan dalam perkawinan membuat banyak umat juga kehilangan surga dan hidup kekalnya. Maksudnya, banyak umat Katolik yang gagal dalam perkawinan lalu dengan mudah meninggalkan gereja dan tidak pernah lagi berdoa ataupun hadir dalam perayaan Ekaristi, meninggalkan gereja. Bahkan banyak yang lalu tidak beragama lagi, tidak ke sana dan tidak ke sini. Ini adalah situasi di ambang maut itu. Oleh karena itu, saya anjurkan kepada Anda, jangan mundur karena malu omongan orang. Yang menentukan masuk surga atau masuk neraka itu adalah hidup Anda sendiri, bukan orang lain. Maka jangan pernah merasa minder, bahkan putus asa oleh karena tidak tahan mendengar omongan miring saudara seiman. Bertahanlah dalam situasi yang tidak berahmat oleh karena masalah perkawinan yang Anda hadapi itu. Sadarlah dan terimalah kenyataan bahwa masalah perkawinan yang Anda hadapi hampir tidak mungkin diselesaikan menurut hukum perkawinan Katolik. Maka saya anjurkan Anda untuk tetap pergi ke gereja. Perlu diingat bahwa masalah perkawinan Anda ini tidak menghalangi Anda untuk menjadi orang beriman Katolik yang baik. Hal ini juga tidak menutup saluran rahmat, keselamatan yang Tuhan tawarkan. Tuhan mempunyai banyak cara untuk menyelamatkan kita. Yang penting dan utama adalah kesetiaan pada iman. Fakta, banyak orang Katolik yang malu ke gereja
karena merasa gagal perkawinan, dan ini sangat disayangkan. Sebenarnya kalau kita menyadari betul pentingnya beriman, hal itu tidak perlu terjadi. Maka akhirnya secara praktis saya anjurkan, mulailah berdoa dalam keluarga Anda. Atau kalau hal itu sudah dilakukan, teruskan saja. Setelah itu, cobalah menghilangkan rasa malu untuk pergi ke gereja. Biasanya banyak orang Katolik yang tidak merasa sreg duduk ketika yang lain maju untuk menerima komuni kudus dalam perayaan Ekaristi. Bila Anda sungguh merindukan menerima komuni kudus dan Anda sungguh menjalani masa pertobatan yang baik, bertemulah dengan Romo Parokimu. Katakanlah kerinduan hatimu untuk menyambut komuni kudus. Sebenarnya Anda dan istri Anda bisa ikut dalam barisan dan maju ke depan untuk menerima Kristus. Tidak untuk menerima komuni, tetapi menerima komuni dalam berkat. Tetapi majulah ke depan altar untuk minta berkah itu. Misalnya seperti anak-anak kecil yang meminta berkat dengan menyilangkan tangan di dada. Dalam batin Anda bisa berdoa dalam kerinduan untuk menyambut Yesus. Tetapi karena kenyataan diri Anda terhalang untuk itu, bertobatlah. Berkat yang Anda terima dari Allah sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kerinduan Anda. Bila proses bisa ditempuh, kontaklah terus dengan Romo Paroki. Apakah ada solusi untuk perkawinan Anda yang pertama? Akhir kata, bila Anda bisa mengatasi rasa malu dan bisa melakukan hal ini, Anda tidak akan kehilangan rahmat dari Allah. Tuhan tetap memberkati Anda dan Anda tetap bisa menjadi orang Katolik yang baik. Walaupun untuk sementara, entah sampai kapan, Anda tidak diperkenankan menerima kemurahan rahmat dalam sakramen-sakramen gereja. Namun yakinlah, dengan membuat itu, Anda tidak akan berada di ambang maut. Ingatlah, Allah kita itu Maha Rahim. Mintalah dan datanglah kembali kepadanya dalam sesal yang tulus dan ikhlas. Tuhan memberkatimu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, berkali-kali saya katakan bahwa dalam kenyataannya kita sering menjumpai pasangan cerai yang menikah lagi dan hidup dalam teladan iman yang sungguh dan kemudian amat merindukan Ekaristi Suci. Bagaimana gereja lewat para gembala di paroki harus bersikap? Agar lebih jelas, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Ada kemurahan rohani yang diberikan dalam kasus perkawinan adalah bentuk paling nyata dan kesetiaan dan kasih keibuan gereja pada umatnya. Kita telah melihat untuk kemurahan rohani yang diberikan oleh gereja, terutama dalam menghadapi
tidak bolehnya menerima Ekaristi Suci pada kasus perkawinan yang secara hukum tidak mungkin diselesaikan. Kemurahan rohani adalah sebetulnya perangkat pastoral yang berangkat dari kasana iman gereja yang berakar pada kitab suci dan tradisi Bapa Gereja. Apa yang konkret dapat dibuat oleh pastor paroki? Pertama, kita mengacu pada prinsip ideal sebagaimana digariskan dalam Familiaris Consortio artikel 84. Bapa Suci menghimbau kepada para gembala dengan mengacu kepada keputusan gereja dan disiplin yang berlaku sebagai kewajiban forma kanonika bagi sahnya perkawinan Katolik. Karena ini sungguh memberikan kesejahteraan rohani bagi umat yang bersangkutan. Tetapi tentu saja perkawinan pasangan tetap tidak dapat disahkan secara gerejawi karena ikatan sakramen dari perkawinan sebelumnya masih ada. Karena masing-masing pasangan juga masih hidup. Kedua, kita melihat prinsip pastoral dalam menghadapi kasus ini. Prinsip pastoralnya berangkat dari ketergerakan hati yang memungkinkan umat tetap terpelihara imannya. Hal ini dilakukan dengan mencari kebijaksanaan yang memungkinkan jalan keluar dengan tetap mengindahkan norma hukum, moral, dan iman. Dalam terang prinsip pastoral ini, Kongregasi untuk Ajaran Iman mengeluarkan surat mengenai penerimaan Ekaristi Suci bagi orang Katolik yang cerai dan menikah lagi pada tanggal 14 September 1994. Isi singkatnya sebagai berikut. Seorang cerai kawin lagi dari kalangan umat beriman masih mungkin menyambut komuni dalam kasus-kasus khusus apabila mereka beranggapan dibenarkan oleh keputusan hati nuraninya untuk membuat demikian. Sahabat terkasih, kasus seperti ini terjadi misalnya bila mereka ditinggalkan secara sama sekali tidak adil oleh pasangan perkawinan mereka. Kendati segala usaha sudah diupayakan untuk menyelamatkan perkawinan pertama, atau bila mereka yakin bahwa pernikahan mereka tidak sah, padahal mereka tak sanggup membuktikannya dalam forum eksternal, atau bila mereka telah lama merenungkannya sambil melakukan ulah tapa, atau bila secara moral terdapat alasan yang sah harus bercerai. Dianjurkan juga agar meneliti situasi aktual mereka secara objektif. Seorang cerai kawin lagi harus membicarakannya dengan seorang imam yang bijaksana. Kendati imam itu harus menghormati kemungkinan keputusan hati nurani mereka untuk menyambut komuni suci tanpa mengandalkan kewibawaan resmi. Dalam kasus semacam ini, maka pemecahan pastoral yang toleran dan bijaksana, bersikap murah hati,
agar menjadi keadilan bagi situasi-situasi yang kawin cerai, kawin lagi. Perlu kebijaksanaan yang jelas. Jika sampai mereka sungguh menyesal dan bertobat dari perbuatan mereka ini, mereka dapat mengaku dosa dalam sakramen pengakuan dosa. Hal ini yang membuka jalan kepada Ekaristi, asalkan mereka siap melaksanakan konsekuensinya. Para gembala sendiri harus bijaksana menyadari dan memilah bahwa tidak semua kasus-kasus perkawinan menimbulkan sanksi atau hukuman kepada mereka, sehingga mereka kehilangan hak untuk menyambut komuni kudus. Demikianlah penjelasan mengenai kemurahan rohani dalam kasus perkawinan ini. Gereja masih bermurah hati bagi umatnya yang setia dan merindukan keselamatan. Jangan dihakimi tanpa pertimbangan. Akhirnya, terimalah salam kasih saya. Vivat cor Jesu per cor Mariae. Hiduplah hati Kristus Yesus melalui hati Bunda Maria. Amin.